Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Adik-adik, sebelumnya di sini Ibu dan Pak Fajar ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya karena pembelajaran yang seharusnya kita lakukan di kelas atau kegiatan pembelajaran tatap muka sebagaimana biasanya kita alihkan dulu ke kegiatan pembelajaran online atau daring. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui, kita sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mau tidak mau kita melakukan pembelajaran secara online atau daring. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Pak Fajar harap kegiatan pembelajaran online atau daring ini tidak akan mengurangi rasa semangat adik-adik dalam belajar, tidak akan mengurangi kefokusan adik-adik dalam belajar, dan adik-adik bisa memahami materi yang nanti Ibu dan Pak Fajar jelaskan. Untuk kegiatan pengabsenan, Ibu dan Pak Fajar harap adik-adik mengabsenkan nama-nama adik-adik di kolom chat, dan setelah pengabsenan kita langsung ke materi yang akan dijelaskan oleh Ibu dan Pak Fajar. Nah, untuk pembelajaran hari ini mata pelajaran akidah akhlak, di sini Ibu dan Pak Fajar akan menjelaskan mengenai tasawuf. Apa itu tasawuf? Apakah adik-adik di sini pernah mempelajari atau pernah mendengar tasawuf? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian tasawuf dan sejarah singkat mengenai tasawuf. Sebagian yang nantinya akan dilanjutkan oleh Pak Fajar mengenai sejarah singkat tasawuf dan istilah-istilah dalam tasawuf. Untuk pembahasan materi yang pertama yaitu pengertian tasawuf. Nah, pengertian tasawuf di sini ada pengertian tasawuf menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, dalam pengertian tasawuf ini banyak para ahli yang berpendapat mengenai pengertian tasawuf, baik itu dari segi etimologis maupun istilah. Secara etimologi atau secara bahasa, pengertian tasawuf ini kita akan mengetahui dan nantinya kita akan memahami beberapa pengertian tasawuf. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 7 pengertian tasawuf menurut bahasa. Yang pertama, tasawuf itu berasal dari istilah yang dikonotasikan atau disandarkan kepada ahli sufah. Nah, siapa sih ahli sufah ini? Ahli sufah ini yaitu sekelompok orang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya itu berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka itu mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tasawuf itu berasal dari kata sofa, sofaun. Nah, kata sofa ini memiliki arti orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istilah tasawuf itu berasal dari kata sof atau sofun. Nah, makna sof ini disandarkan kepada orang-orang yang sholat di barisan depan atau yang sholat di barisan yang paling depan. Yang keempat, istilah tasawuf itu disandarkan atau dinisbahkan kepada orang-orang. Yang keempat, istilah tasawuf ini disandarkan kepada orang-orang dari Bani Sufah. Yang kelima, tasawuf itu dinisbahkan dengan kata istilah bahasa Greek atau Yunani, yaitu sufi. Kata hikmah yang berarti kebijaksanaan. Nah, yang keenam, tasawuf itu berasal dari kata syaufana, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Nah, ini dilihat dari pakaian kaum sufi yang berbulu-bulu seperti buah yang berbulu tadi,
dalam kesederhanaannya. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, pengertian tasawuf itu berasal dari kata syufun, yang berarti domba atau wolf. Nah, dari ketujuh pengertian tasawuf secara bahasa ini, yang banyak diakui kedekatannya itu makna tasawuf yang dipahami sekarang ini adalah yang ketujuh tadi, yang terakhir, yaitu suf. Nah, di antara mereka yang lebih cenderung mengakui pengertian yang ketujuh itu antara lain ada Asy-Syuhrawi, Al-Qushairi, dan lainnya. Walaupun dalam kenyataannya tidak ada kaum sufi memakai pakaian wol. Selanjutnya, pengertian tasawuf menurut istilah. Nah, di sini para ahli telah banyak memformulasikan satu sama lain berbeda dengan pengertian para ahli masing-masing. Yang pertama, ketika ditanya tentang tasawuf itu, Al-Jurairi menjawab, ad-duhulu fi hulukin sunni wal huruju min kulli hulukin danawi, yang artinya memasuki ke dalam segala budi akhlak yang bersifat sunni dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Yang kedua, Al-Junaidi memberikan rumusan tentang tasawuf, yaitu huwa ayyumi takal haqqu angkawayu hikabi, yang artinya tasawuf adalah bahwa yang hak adalah yang mematikanmu dan yang hak yang menghidupkanmu. Akan tetapi Al-Junaidi mengatakan yang lainnya. Contohnya di sini ayyakuna ma'allahi bila alaqatin, yang artinya adalah beserta Allah tanpa adanya penghubung. Banyak sekali para ahli yang berpendapat mengenai pengertian tasawuf secara istilah. Dari banyaknya ahli yang berpendapat mengenai tasawuf secara istilah ini, kita simpulkan bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri seorang hamba dalam berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf merupakan aspek dalam pembelajaran agama Islam yang paling penting karena peranan tasawuf itu merupakan jantung atau urat nadi pelaksana ajaran-ajaran Islam. Nah, tasawuf inilah yang merupakan kunci kesempurnaan amaliyah ajaran Islam. Nah, oleh karena itu tasawuf adalah jalan spiritual dan merupakan dimensi batin. Nah, di sini Abul A'la Maududi menyebutkan apa yang berhubungan dengan perbuatan jiwa disebut dengan tasawuf. Nah, sementara Ibnu Al-Qayyim dalam Madarij As-Salikin menyebutkan para pembahas ilmu ini telah sependapat bahwa tasawuf adalah moral. Nah, barang siapa di antara kamu semakin bermoral, jiwanya pun semakin bening. Selanjutnya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori menyebutkan tasawuf adalah ilmu yang menerangkan hal-hal tentang cara menyucikan atau membersihkan jiwa manusia dalam rangka membina kesejahteraan lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan. Nah, dengan demikian kita simpulkan tasawuf itu merupakan ilmu agama yang khusus berkaitan dengan aspek-aspek moral serta tingkah laku yang merupakan substansi agama Islam tersendiri. Hakikat tasawuf itu adalah perpindahan sikap mental, keadaan jiwa dari suatu keadaan pada keadaan lain yang lebih baik, lebih tinggi, dan lebih sempurna. Suatu perpindahan dari alam kebendaan ke alam rohani. Nah, dalam rangka menyucikan jiwa demi tercapainya kesempurnaan dan kebahagiaan hidup tersendiri, diperlukan suatu riadoh atau latihan dari satu tahap ke tahap yang lain atau ke tahap yang lebih tinggi. Jadi kesempurnaan rohani itu tidaklah didapat
secara spontan atau secara sekaligus. Langsung saja ke materi atau ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah tasawuf. Nah, untuk mengetahui sejarah tasawuf, perlu kita ketahui perkembangan peradaban Islam sejak zaman Rasulullah SAW, karena pada hakikatnya kehidupan rohani itu telah ada pada diri Rasulullah SAW. Karena Rasulullah merupakan panutan umat. Nah, kesederhanaan hidup dan upaya menghindari kemewahan telah terbentuk sejak Islam datang pada masa Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya pun hidup dalam suasana sederhana. Nah, dalam perkembangan tasawuf dapat dibedakan ke dalam beberapa periode. Langsung saja ke pembahasan periode perkembangan tasawuf yang pertama, yaitu perkembangan tasawuf pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Nah, perkembangan tasawuf pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah ini dapat dibagi menjadi 4 aliran. Yang pertama yaitu aliran Madinah. Nah, sejak awal di Madinah itu telah muncul para sufi. Nah, mereka itu kuat berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan menetapkan bahwa Rasulullah SAW itu sebagai panutan kejuhudannya.